Guys, kembali lagi bersama kita. Apa? Pantasma. Pantasma. Widih. Panjangannya. Pantang menyerah dan sayang mama. Pantang menyerah, tetap semangat. Iya, boleh. Jadi di sini kita sebenarnya nggak mau ngobrol yang aneh-aneh ya, cuman Iya. sedikit bercerita dan bersharing, bertukar pikiran aja ya. Menurut saudara Albi, bagaimana kepemimpinan negara kita pada era yang baru ini? Oke. Biar Rocky Gerung yang jawab nih ya. Saya nih, kita kan negara nih, Betul. demokrasi. Demokrasi tuh bisa tuh, demokrasi ada di Indonesia tuh, harusnya tuh. Iya, betul banget. Banyak kita berbicara, tapi tuh terdiam tuh. Minum dulu. Boleh. Nanti aja. Bicara tapi diam tuh, ya. Kita berbicara tapi dibungkam. Mana demokrasi seperti itu? Seperti itu. Oke. Kepemimpinan tuh ya, Iya. harusnya seperti Alan ini, ya, Seperti saya, bisa memimpin kelompok pramuka. tuh. Contohnya tuh, balik ke demokrasi tuh. Demokrasi di Indonesia tuh kurang tuh. Karena rakyat memilih tuh, rakyat tuh masih bodoh gitu ya. Termasuk saya tuh. Iya betul, saya tuh bodoh, saya masyarakat bodoh. Jadi kalau masyarakat diberikan kekuasaan tertinggi tuh, apalagi masyarakatnya bodoh kayak saya tuh, kayak Albi, tak bisa maju tuh karena kekuasaan ada di tangan orang paling bodoh. Jadi lebih baik kasihlah tuh ke tangan Alan ya. Tuh. Itu tuh dalilnya tuh. Jadi untuk apa kira-kira solusi yang bisa kita bawakan untuk kemajuan kedepannya terhadap peradaban ini? Oke. Nih dalilnya nih, saya kasih di dalilnya nih. Filosofi ini ada bukti empiris untuk membangun negara nih. Adalah dengan belajar biologi. Sama Bu Tuti tuh. Sama Bu Tuti, guru-guru nih, mereka ngajar tapi itu tidak mendidik. Mereka ngajar tapi tidak mendidik tuh. Kalau Bu Tuti, Bunda tuh, dia tidak cuma mengajar, mendidik. Peran guru, jadi maksud saya adalah pendidikan tuh. Pendidikan paling penting yang bisa buat negara tuh jadi hebat. Butuh orang-orang seperti Bunda gitu. Jadi maksud saudara tenaga didik kita ini sekarang banyak yang mengajar tapi tidak mendidik ternyata. Mengajar tapi tidak mendidik. Betul tuh. Banyak. Apa kira-kira penyebab dari itu ya? Oke. Penyebabnya tuh tadi saya bilang serius tuh. Penyebabnya tuh banyak. Indonesia tuh satu lagi, mereka tuh tujuannya apa? Kita pakai dalil saja tuh yang orang mulia-muliakan Nabi Muhammad tuh sallallahu alaihi wasallam tuh. Innamal a'malu bin Niat. tuh. Kalau ini oknum mungkin ya, tapi ya banyak dulu guru-guru saya tuh ngajar tuh ya. Masuk kelas kasih tugas. Apa pendidikan moral seperti itu tuh? Gak ada dalilnya tuh. Oke. Guru-guru tuh niat itu harus tulus seperti Bunda tuh, ya kan? Walaupun Bunda tuh berbisnis, banyak kegiatan, wah keren. Tapi tetap ada pendidik tuh. Banyak guru-guru tuh di sekolah ya. Cuman datang ngajar, apa mendidik? Tidak mendidik, menghardik ya tuh. Banyak saya ngomong seperti itu memang saya merasakan sendiri. Tapi jangan serang saya di kolom komentar ya. Tolong nanti di nonaktifkan. Bung Rocky ini yang jawab tuh. Tuh. Oke, mungkin sekian untuk pertanyaan kali ini, Prof. Selanjutnya mungkin kita di next episode. Oke.
Terima kasih itu ya. Jangan dilupakan tuh dalil tuh. Indonesia mau maju tuh harus banyak guru-guru kompeten seperti Bunda tuh. Jangan ada guru masuk kelas terus dilepas. Itu bukan guru tuh namanya tuh. Apa itu namanya? Pemburu itu. Pemburu? Pemburu. Anak-anak itu jadi bahan buruan, bukan bahan didikan tuh. Pendidikan. Bukan tuh. Diburu, dikejar-kejar tugas, diburu, dituntut sama guru tuh. Dituntutnya bukan tuntut mendidik tuh. Tapi Dituntut untuk apa? Untuk memenuhi ya udah kewajiban guru, kewajiban secara empiris ya. Kalau kewajiban sesungguhnya kan jasa guru itu mendidik. Tapi jaga murid-muridnya terdidik. Tapi kalau guru-guru ya cuman apa? Yang penting absen kelar. Malah ngoceh lagi tuh. Udah tutup tuh ya. tadi kita udah tutup. Tutup. Terima kasih. Tuh kasih salam. Oke, pertanyaan tambahan terakhir. Oh, tambahan. Boleh. Berarti dari saudara yang omongkan adalah itu tentang tenaga didik atau para pengajar guru-guru. Apakah tidak ada faktor lain dari seorang pelajar atau seorang yang dididik? Oke, mau ambil dari kacamata lain ya. Iya, kacamata orang. Pendidik dan anak didikan tuh lebih parah sekarang tuh. Karena apa? Anak-anak didik tuh sekarang tuh sudah tidak punya orientasi lagi. Balik lagi ke niat. Orientasi mereka apa? Belajar harusnya kan. Betul. Walaupun mereka masuk ke dalam sistem yang salah, harusnya mereka tuh sadar. Tapi mereka malah masuk ke sistem itu dan yaudah ikut aja gitu. Tidak ada pemberontakan sedikit. Walaupun mereka tidak dididik, mereka malah senang. Ada anak-anak sekarang ditinggal guru tuh senang. Tidak boleh seperti jam kos. Jam kos itu tidak boleh. Jam kos kalau dulu saya sebagai filsuf terhebat tuh. Saya jam kos tuh dipakai untuk ke ruang guru. Ngapain? Minta kopi sama Bunda sama Bu Tuti tuh. Minta kopi. Seenggaknya produktif. Produktif, Kopi bersama minta guru. kopi. Dibanding kita tidak melakukan apapun di kelas Iya, itu. beradu argumentasi saya tuh sama Pak Basori sama Bunda tuh. Hanya mengopi, tapi Bukan ngopi. Ngopi itu akar dari filosofi itu. bukan hanya ngopi tapi paste juga. Paste juga. Biar nempel. Copy paste tuh ya tuh. Ngaco nih. Kacau. Tuh dia tuh. Oke, terima kasih Prof untuk jawaban-jawaban yang sangat bermanfaat untuk kita. Oke. Mungkin bisa terakhir untuk menutup Prof. Penutup tuh ya. Banyak tuh guru-guru yang kompeten. Guru kalau mau jadi guru niatkan untuk mendidik, bukan untuk menghardik tuh. Dalilnya itu aja dulu. Yang penting mendidik tuh. Sama pemerintah satu lagi dah. Pemerintah tuh ya biar guru-guru semangat mendidik, ya dikasihlah porsinya untuk semangat. Konsumsinya tuh yang tadinya Dikit-dikit lah. ya dikit-dikit Dikit-dikit tadinya nasi uduk jadi nasi padang tuh. Boleh. Bisa tuh ya kan, ini semangat guru mendidik tuh. Itu saja tuh. Oke. Bye. Bye. Garuk.